Dalam ayat 149 ini Allah mengingatkan bagian cara untuk menghentikan kezaliman orang lain adalah dengan menampakkan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang menzalimi kita tersebut supaya berhenti kezaliman. Autukhfu, atau kamu konsisten tetap menyembunyikan kebaikanmu tersebut, itu jauh lebih mulia. So nanti kalau disebut-sebut kebaikan kita bisa melahirkan kepongahan atau kesombongan, bisa menjadikan kita tidak ikhlas lagi atau riya. Sehingga akhirnya dalam rangka menjaga itu kita tetap sembunyikan kebaikan kita tersebut. Atau yang lebih baik dari itu disebutkan au ta'fu an su'in, atau kamu memaafkan dari keburukan orang tersebut. Fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, keluarga besar PLN yang insyaallah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya sebelum Ramadan mungkin ada satu kali tidak bisa hadir, dan kalau melihat kondisi saya jalannya agak pincang-pincang sedikit, mohon dimaklumi. Ini harus saya jelaskan karena pengajian hari Kamis sore kemarin saya tak jelaskan ke jamaah nyimpulkan sendiri. Jadi saya tak jelaskan kondisinya sehingga akhirnya hari Jumat sore ada salah seorang jamaah dari masjid sebelah mengingatkan pengajian saya hari Sabtu di masjidnya. Lalu dia katakan, kata ibu jamaah masjid sebelah, Ustadz kena stroke ya, katanya. Jadi karena melihat jalan saya agak pincang, tak bertanya, nyimpulkan sendiri. Karena anggapannya kalau agak tengkak-tengkak sedikit, ya stroke gitu. Jadi kata saya tidak, saya di akhir Januari lalu ketika sedang olahraga badminton, sehingga kaki kanan itu agak sedikit terlalu melangkah ke depan, putus urat tendon bagian belakang itu, sehingga jalan keluar oleh dokter tentu disambung. Jadi tanggal 4 Februari disambung, dioperasi, 1 bulan lamanya pakai gip, lalu 7 Maret buka gipnya, baru sekarang ini tahapan fisioterapi. Jadi jalannya pun masih agak ngilu-ngilu sedikit. Sehingga kadang-kala kalau tidak disampaikan, asumsinya 2. Pertama asam urat, atau kedua stroke kita. Jadi pengalaman dari yang kemarin itu, maka saya harus jelaskan nanti, jangan sampai ada nyimpulkan sendiri gitu. Nah, mohon doa mudah-mudahan dalam sebulan 2 bulan ke depan sudah bisa stabil seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini sedikit kajian kita mengajak kita semua untuk mengambil pelajaran berharga dari 2 ayat yang dicantumkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu kalau bahasa kitanya adalah surat perempuan. Cocoklah hari ini hari Kartini ya, hari perempuan di Indonesia. Jadi ayat 148, 149. Nanti silakan kembali dibuka nanti supaya bisa teringat kajian kita pada pagi ini.
Pada ayat 148 dan 149 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbul jahra bil qawli minas su'i illa man zulima. Wa kana Allahu sami'an alima. Wa in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Shadaqallahul azim. Artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk disampaikan secara terang-terangan atau secara terbuka atau secara langsung, kecuali bagi orang-orang yang dizalimi. Dan Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika kamu menyembunyikan, jika kamu menampakkan kebaikan-kebaikanmu atau menyembunyikannya, atau kamu memaafkan dari keburukan orang lain, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil? Yang pertama, Allah tegaskan Dia tak suka kalau perkataan buruk itu keluar dari mulut kita. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalaulah akan berkata buruk, lebih baik diam. Nah, jadi kalau akan buruk pula cakap kita itu keluar, kata Rasul, lebih baik diam. Karena diam itu jauh lebih aman. Diam itu jauh lebih menyelamatkan. Nah, jadi memang dalam ayat ini Allah sangat menegaskan langsung, Dia tak suka. Kalau tak suka itu berarti larangan. Tak boleh mengeluarkan kata-kata buruk. Kata-kata buruk itu mulai dari kata yang tak disukai oleh orang yang menjadi tujuan kita menyampaikannya. Atau boleh jadi mungkin kata tersebut sifatnya menghinakan orang tersebut. Atau boleh jadi kata buruk tersebut ya seperti carut marut dan kata-kata kotor. Maka itu harus menjadi perhatian bagi kita. Maka dalam hadis Rasul tadi, falyakul khairan. Kalau kita bercakap, hendaklah bercakap al-khaira. Al-khaira itu adalah kebaikan. Baik yang dia tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang disukai oleh Allah itu adalah kata-kata, yang kata-kata itu adalah isi dari ayat Al-Quran atau hadis, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya kalau secara langsung mungkin kita tidak hafal seluruh ayat Al-Quran ataupun hadis. Tapi yang jelas nasihat-nasihat. Lalu kemudian peringatan-peringatan. Perkataan yang menyenangkan hati orang. Itulah yang mestinya kemudian kita keluarkan. Namun dalam ayat tersebut Allah menyebutkan illa man zulim, kecuali bagi orang-orang yang dizalimi. Jadi artinya ketika ada orang yang terzalimi lalu kemudian keluar kata buruk dari lisannya tersebut sebagai bentuk kekecewaannya atau sedihnya dia, maka itu menjadi bagian pengecualian. Artinya tidak dianggap dosa sepanjang, kalau dalam hadis Rasul, sepanjang wajar, sepanjang seimbang, sepanjang itu dalam rangka menegakkan keadilan. Nah, di sini memang harus ekstra hati-hati ini, jangan nanti jadi alasan pula nanti berarti boleh Ustaz memaki-maki orang boleh nih. Tidak begitu maksudnya Bapak sekalian. Jangan pula kesempatan ya. Dan memang kemarin nih Ustaz yang zalimi saya, berarti ini dalilnya ini. Bagi orang yang dizalimi kan berarti boleh Ustaz. Nah, maka kata Rasul dibatasi sebatas wajar. Apa wajar yang dimaksud di situ? Tidak melebihi. Maka dalam hadis kata kalau Rasulullah, ketika ada dua orang saling mengeluarkan kata buruk, yang menanggung dosa adalah orang pertama yang memulai. Sepanjang yang membalas itu
tidak berlebihan. Jadi tidak melampaui dari kewenangan, tidak melampaui dari haknya. Contoh begini, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang banyak dicontohkan, diuraikan. Dalam hal misalnya ketika kita bertamu. Nah, sementara kita bertamu sudah memberitahu. Dan orang yang menerima kita menyatakan diri siap untuk menerima kita sebagai tamunya. Nah, sebutlah misalnya musim lebaran kemarin, misalnya kita pulang kampung, ini abang pulang kampung nih dek, nah, misal ke adik kita, ayo bang katanya, kami tunggu, udah lama abang tidak pulang, nah, pulang kampung kita. Nah, konsekuensi dari menerima tamu tersebut, tamu pada hari pertama dia berhak mendapatkan jamuan. Bahasa hukumnya, bagi orang yang menerima tamu, hari pertama itu wajib dia menjamu tamu. Maka ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi hari pertama itu wajib dijamu itu. Patut tiba waktu makan, kasih makan. Patut disediakan kamarnya, kalau memang ada, sediakan kamar. Dimuliakan dia. Tapi ternyata sebagai tamu kita tidak mendapatkan hak. Jadi tiba waktu makan, tidak tahu makannya ada atau tidak ada. Kemudian siap-siap tidak ada pula dijamu makan. Nah, tiba kemudian waktu istirahat, tidak tahu di mana istirahat kita. Sementara dia mengatakan siap. Nah, ditunggu, kangen. Maka dalam hal ini menuntut hak kita sebagai tamu hari pertama itu wajib dia menjamu, kita boleh mengeluarkan kata buruk. Kata buruk itu gimana? Misalnya, ini gimana kamu dek? Buruk betul perangai kamu ini. Sudahlah kamu mengatakan kemarin rindu, pulanglah bang. Tahu-tahu tidur abang dengan istri dan anak tak tahu di mana, makan pun tak ada dikasih kami. Kan kata-kata itu kan kedengarannya kan buruk. Tapi itu adalah menuntut hak kita. Tapi kalau sudah hari kedua, hari ketiga, tidak lagi wajib hukumnya. Dia sudah berubah menjadi sunat. Hari keempat sudah berubah menjadi mubah. Artinya kalau dijamu silakan, kalau tak dijamu tidak ada apa-apa. Nah, jadi kita pun kalau bertamu paling lama kalau bisa 3 hari, jangan lebih dari itu. Lebih dari itu berbaur lagi itu. Kalau nampak beras sudah habis, beli oleh kita. Kalau kamar bersihkan oleh kita. Kalau rumah nampak kotor, bersihkan pula oleh kita, berbaur kita. Nah, kalau masak sama-sama. Nanti azab pula, nanti 20 orang keluarga kita bawa dari Pekanbaru. Seminggu pula kita di kampung misalnya. Hari pertama senyumnya simetris. Hari kedua sudah mulai agak miring-miring. Hari keempat tak ada senyum lagi. Hari kelima lambat dia keluar dari kamar. Itu dah paham aja kita itu. Berarti kita tidak memposisikan diri. So, kalau sudah hari keempat, ibaratnya kalau makan menjadi tanggung bersama. Kalau kemudian rumah patut dibersih, harus menjadi kewajiban bersama. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sepanjang seimbang atau wajar itu tidak berdosa bagi orang yang dizalimi. Ketika ada orang memaki, "Woi jelek," katanya. Dibalasnya, "Sama, kamu juga jelek." Nah, itu masih wajar itu kan? Tapi "Woi jeleknya, kamu parah lagi." Kalau tengok-tengok monyong-monyongnya ini mirip-mirip babi berjalan katanya. Itu udah lebih itu. Udah mengata-ngatai fisik itu. Kaitkan pula dengan hewan tertentu. Itu jangan pula jadi alasan nanti berarti tidak dosa Ustaz. Berdosa itu kalau seperti itu. Nah, maka termasuk kategori ini yang dia dipandang tidak berdosa, artinya tidak apa-apa ketika dia betul-betul terzalimi, lalu keluar kalimat yang bernilai doa. Inilah yang disebut oleh Rasul dakwatul mazlum. Doa yang diijabah oleh Allah itu satu diantaranya adalah doanya orang yang terzalimi. Nah, contoh, ada 12 orang perampok. Ini saya baca dalam satu buku. 12 perampok ini sangat bengis, sangat sadis. Karena mereka bukan sekedar merampok, tapi selalu membunuh. Pokoknya siapa yang dirampok itu mati semua ibunya. Satu waktu ketika dia merampok satu keluarga, kepala keluarga itu mengatakan, "Janganlah kami dirampok." Katanya.
sudah berharap betul sampai menangis tapi tidak peduli. Bukan sekedar dirampok tapi seluruh keluarga yang dibunuh. Tapi ternyata di luar dugaan, kepala keluarga minta supaya jangan dirampok tersebut, dia tak mati. Padahal lukanya parah sekali. Dia hanya pingsan. Begitu sadar dari pingsannya dalam kondisi terluka parah itu, lalu kemudian dia bermunajat pada Allah. Ya Allah, tidak ada tempat mendapatkan keadilan kecuali keadilan darimu ya Allah. Maka karena itu ya Allah, disebabkan aku sudah larang mereka untuk merampok, tapi mereka bukan sekedar merampok, justru membunuh seluruh keluargaku ya Allah. Karena itu aku minta padamu ya Allah, matikan 12 perampok itu, sisakan satu, butakan matanya, lumpuhkan kakinya. Nah, ini komplit doanya ini, lengkap. Wajarkah doa seperti itu? Wajar. Karena dalam hukum Islam ketika seorang membunuh terbukti melakukan pembunuhan hukumnya itu qisas, hukuman mati. Nah, sekarang saksi siapa? Kan hanya dia sendiri. Kalau dia maju ke pengadilan manusia, saksi satu cuma dia sendiri, tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Saksi itu minimal harus 2 yang menyaksikan langsung. Nah, sehingga akhirnya dia betul-betul berserah pada Allah, minta keadilan. Sehingga ketika 12 perampok ini melewati celah-celah Bukit Batu, longsorlah Bukit Batu tersebut, tertimbun mati seluruhnya, tapi aneh yang satu hidup. Dalam kondisi 2 matanya buta, kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan, kecuali digendong oleh orang. Jadi ketika Umar bin Khattab sedang rapat dengan petinggi-petinggi pemerintahnya, lewatlah ini, orang buta ini dibopong oleh orang lain. Begitu sudah lewat, Umar bertanya, siapa di antara kalian yang tahu siapa yang barusan lewat tadi? Barulah cerita orang seperti cerita yang saya ceritakan tersebut. Nah, jadi bahwa orang yang terzolimi ketika dia berdoa, kalimat doanya kan kalau seperti tadi kan kedengarannya buruk. Tapi bagi Allah itu tidak berdosa. Karena dia menuntut haknya, karena memang seimbang. Nah, maka karena itu harus hati-hati juga. Jangan salah-salah berdoa pula nanti, belum seimbang lagi doanya parah pula. Ya Allah, kawan meja sebelah ini pena sering betul tidak balik setelah dipinjamnya. Sudah saya hitung-hitung 10 pena saya habis ya Allah. 10 bulan ini kalau bisa jangan berjalan dia ya Allah. Pena cuma 10 bulan pula orang doakan tak berjalan. Akhirnya khawatirnya nanti doa itu balik ke dia. Karena ada hadis Rasulullah mengajarkan pada kita, ketika kita mendoakan orang lain, sebelum doa itu dikabulkan untuk orang tersebut, untuk kita dulu dikabulkan. Maka kalau mendoakan orang sehat, insya Allah sebelum orang itu sehat, kita dulu sehat. Kalau mendoakan orang itu lapang rezeki, mudah-mudahan sebelum dilapangkan rezeki orang itu, kita pula dilapangkan rezeki. Kalau didoakan orang itu agar dapat jodoh, ini untuk ibu-ibu ada nih. Iya, mudah-mudahan jodoh yang ada itu berkekalan gitu ya. Bukan berarti jodoh baru pula. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ya kalau belum wajar tidak usah doakan yang buruk. Doakan yang baik saja. Jadi ada sahabat Rasul bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini kecopetan. Nah, kalau bahasa sekarang kecopetan. Jadi ketika dia akan mengembalikan uang, orang yang berbelanja padanya, mengembalikan kembaliannya, dia sadar uangnya sudah dicopet. Orang lain yang tahu Abdullah ibnu Mas'ud kecopetan, berdoa, ya Allah, potonglah tangan orang yang mencopet itu. Ya Allah, jatuhilah hukuman yang berat, azab yang berat bagi orang yang mencopet tersebut. Tapi Abdullah ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, jangan lanjutkan doa-doa kalian tersebut. Dia malah berdoa, jika dia mencuri karena kebutuhan diri dan keluarganya, ya Allah, jadikanlah uang yang dicurinya itu membawa berkah untuk keluarganya. Tapi sekiranya dia mencuri karena menentangmu, ya Allah, dilarang mencuri tapi mencuri juga, maka ya Allah cukupkan itu sebagai dosa terakhirnya ya Allah, agar setelah itu tidak mencuri-curi lagi.
Kadang-kala ada juga orang mencuri itu karena memang sebetulnya dia bukan butuh, tapi tertarik saja dia. Nampak sendal orang, ini cantik pula sendal. Nggak ada model ini katanya. Dibawanya langsung. Padahal dia bukan sulit masalah sendal. Dan itu, ya saya pun pernah ngalami juga itu. Jadi melupakannya itu agak berat juga kadang-kala itu. Apalagi kalau sendalnya masih baru gitu. Malah saya pernah kejadian di masjid sendiri. Di masjid ke rumah ayah kejadian. Sendalnya baru sehari dipakai, masih baru. Sendal lebaran lah ceritanya. Tahu-tahu dipakai sebelum lebaran karena berbuka puasa bersama. Begitu keluar, tidak ada lagi. Wah, itu lama lupanya itu. Apalagi bagi istri, paling lama lupanya itu. Jadi banyak hal-hal mungkin kejadian yang kita alami. Tapi jangan buru-buru mendoakan yang buruk. Doakan yang baik. Karena ketika kita mendoakan yang baik, kebaikan itu justru lebih dulu diijabah untuk diri kita sebelum dikabulkan untuk orang yang kita doakan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di ujung ayat 148 itu Allah menutup ayatnya wa kanallahu sami'an alima. Allah itu adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi apa yang kita ucapkan itu Allah dengar. Apa yang tersembunyi dalam hati kita Allah tahu. Mungkin tidak terucap, tapi dalam hati. Sadis betul kau ini, tega betul. Dia tidak diucapkan. Mudah-mudahan dapat pula diazab lebih dari itu. Tahu Allah tuh apa dalam hati kita. Maka kalau sekiranya apa yang terbersit dalam hati kita itu tidak seimbang dengan apa yang kita alami, maka kita sudah disebut berkata buruk. Tapi kalau dia seimbang, maka itu menjadi sesuatu yang dimaklumi. Sekali lagi Pak Bu, ini bukan perintah. Ini adalah sesuatu yang bahasanya itu dimaklumi oleh Allah. Karena posisinya terzolimi. Nah menariknya ayat 149 itu Allah mengingatkan in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana sami'an fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menampakkan kebaikanmu, artinya bagi orang yang menzalimi kita itu supaya berhenti kezaliman itu, boleh kita ingatkan tentang kebaikan kita padanya supaya dia sadar diri. Kadang-kadang kan ada pula orang kita sudah baik tapi jangankan membalas dengan kebaikan, justru kadang-kadang dibalas dengan keburukan. Dan ini tidak jarang banyak terjadi justru di kalangan karib kerabat. Kita selalu memberi padanya. Tapi sawit kita dipanennya juga. Kelapa kita dipanennya juga. Kalau ada tetangga tidak jauh dari rumah saya itu, beras dibantu oleh abangnya. Ya sembako dibantu oleh abangnya. Kontrakan abangnya belum sampai bulan lagi dia nagih. Ditagihnya ke orang yang punya kontrakan. Abang pesan tadinya perlu katanya. Bayarlah kontrakan katanya. Dari tagihnya. Kan itu air susu dibalas air tuba. Kebaikan tidak dibalas kebaikan tapi justru dicurangi. Maka yang seperti ini boleh diingatkan kebaikan kita padanya. Bukan maksud kita untuk menyombongkan diri. Bukan maksud kita ingin ria, tapi ingin menyadarkan dirinya. Seakan kita mengingatkan, saya sudah berbaik pada engkau, jangan dibalas dengan yang tak baik. Tak elok jadi orang seperti itu. Kalau contoh kasus, itu kasus Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu punya anak namanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah istri Rasul. Tapi dituduh berzina dengan laki-laki yang lain. Ini disebut dengan hadis ifki. Dan sebulan lamanya Aisyah itu memang sakit berat. Saking tak kuatnya dia menghadapi fitnah tersebut. Sampai sebulan itu memang hubungan Rasul dan Aisyah agak merenggang. Sebegitu luar biasa dahsyat fitnah tersebut. Seakan satu saja mungkin yang belum berani dikeluarkan oleh tukang fitnah. Atau kalau tukang fitnah itu udah sadis dari kalangan munafik. Ada bahasanya dayus. Dayus itu kan suami yang tak punya rasa cemburu.
Kalau istri berzina, iyalah biar aja lah. Itu dayus itu. Jadi Rasul tidak mau menceraikan Aisyah sekalipun sebagian di antara sahabat sudah menyarankan untuk diceraikan demi menjaga kehormatan diri Rasul. Walaupun pembuktiannya belum terbukti. Tapi sebegitu luar biasa parah fitnah tersebut dilontarkan oleh orang munafik. Sehingga akhirnya turunlah surah An-Nur surat ke-24 khususnya mulai ayat 11 ke atas. Sampai ayat 24. Nah setelah itu terbongkarlah siapa biang kerok tukang fitnah tersebut. Ternyata satu diantaranya adalah anaknya Mistah. Siapa Mistah ini? Saudara perempuannya Abu Bakar. Coba bayangkan itu, saudara perempuannya Abu Bakar. Ibaratnya kakak beradik, saya punya adik perempuan, dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya inilah yang memfitnah anak saya. Kan begitu loh. Sementara saudara perempuan saya ini hidupnya susah, saya nanggung biaya hidupnya. Ibaratnya dalam kisah tadi Abu Bakar itu yang menanggung biaya hidup Mistah, yang di dalamnya anak Mistah itu ikut makan di dalamnya. Tapi ternyata anak Mistah itu memfitnah dan Mistah tidak ikut terlibat. Malah pernah satu hari Aisyah itu mengunjungi bibinya ini, Mistah ini, lalu berjalan berdua bergandengan tangan. Terpeleset kaki Mistah. Untung dipegang kuat oleh Aisyah sehingga tidak jadi jatuh. Sehingga ketika itu keluarlah kalimat dari Mistah, dari mulutnya Mistah, celakalah anakku. Dikutuknya. Sehingga Aisyah heran, bibi kenapa bibi melaknat anak bibi sendiri? Disebutlah saya sudah berupaya keras untuk melarang jangan ikut-ikutan memfitnah. Karena saya yakin engkau adalah wanita yang baik, malah wanita yang pandai menjaga kehormatan diri. Tapi dia ikut juga dengan orang-orang yang memfitnah engkau. Sehingga ketika itu memang Abu Bakar mengingatkan Mistah, Mistah, hidup kamu kami yang membiayai. Tapi anakmu ikut memfitnah. Nanti kalau aku hentikan pemberian yang biasa aku beri pada kalian, bisa membahayakan kalian. Sebegitu Abu Bakar mengingatkan. Sekalipun akhirnya Abu Bakar itu diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah untuk menghentikan cara seperti itu. Artinya jangan sampai diliputi dengan kebencian Abu Bakar tersebut. Abu Bakar padahal tidak ada kebencian, cuman seakan mengingatkan Abu Bakar dan kita semua melalui ayat ke-22 dari surah An-Nur tersebut. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ayutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, wahai orang-orang kaya, jangan disebabkan karena kebencianmu kamu hentikan pemberian terhadap orang yang biasa kamu beri. Sementara orang tersebut karib kerabatmu sendiri. Mistah kerabatnya Abu Bakar. Dia adalah orang miskin, Mistah orang miskin. Dan dia ikut hijrah di jalan Allah, Mistah ikut juga hijrah. Cuman ketika itu, ya anaknya terprovokasi dengan fitnah yang sebegitu meyakinkan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam ayat 149 ini Allah mengingatkan bagian cara untuk menghentikan kezaliman orang lain adalah dengan menampakkan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang menzalimi kita tersebut supaya berhenti kezaliman. Autukhfu, atau kamu konsisten tetap menyembunyikan kebaikanmu tersebut, itu jauh lebih mulia. So nanti kalau disebut-sebut kebaikan kita bisa melahirkan kepongahan atau kesombongan, bisa menjadikan kita tidak ikhlas lagi atau riya. Sehingga akhirnya dalam rangka menjaga itu kita tetap sembunyikan kebaikan kita tersebut. Atau yang lebih baik dari itu disebutkan au ta'fu an su'in, atau kamu memaafkan dari keburukan orang tersebut. Fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha kuasa. Kenapa dua sifat ini disebutkan oleh Allah? Pemaaf, kuasa. Seakan Allah ajarkan
bahwa Allah itu sangat berkuasa mengazab orang yang melakukan dosa, melakukan kezaliman. Maka di dalam surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 42, itu tidak payah ingatnya itu, surat 42 ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi ulaika lahum azabun alim. Hanya saja jalan yang ditempuh oleh, hanya saja dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Dosa-dosa kezaliman dan orang-orang yang melampaui batas di permukaan bumi Allah, bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Jadi artinya, kalaupun ada orang menzalimi kita, kita biarkan sajalah Allah yang menghukumnya, mengazabnya. Dan dalam hadis dikatakan oleh Rasul, satu di antara azab yang tidak akan ditunda di akhirat nanti, dia langsung ditunaikan di kehidupan dunia adalah azab terhadap orang yang menzalimi orang lain. Jadi tidak perlu betul kita kutuk-kutuk orang yang menzalimi kita. Allah yang akan menegurnya. Tetapi Bapak sekalian, patut kita contoh, ternyata tidak semua hamba Allah yang berdosa diazab oleh Allah. Allah sering lebih mengedepankan memaafkan. Nah, maka dua itu kan disebutkan oleh Allah, Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Tidaklah sulit bagi Allah untuk mengazab orang yang melakukan dosa, apalagi kezaliman. Tapi seringkali Allah lebih memaafkannya, seberapapun dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka ada hadis qudsi, Pak Bu. Hadis qudsi ini kan firman Allah yang redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Sesungguhnya apa saja yang engkau doakan dan doa itu penuh harap agar diampuni dosa, maka aku akan ampuni dosa engkau, kata Allah, sebanyak apapun dosa tersebut. Walau bali, dan aku tidak pedulikan lagi dosa yang telah aku maafkan tersebut. Wa ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law balagat zunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Sekiranya sampai dosa engkau itu setinggi langit, memenuhi langit sampai ke langit sana. Dan sampai sekarang para ilmuwan belum ada yang berani mengatakan mana pangkal atau ujung langit itu. Sebegitu jauhnya. Nah, kita anggap dosa sampai ke situ. Tapi kalau beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah, Allah ampuni dosa tersebut dan Allah tak pedulikan lagi dosa yang sampai ke langit tersebut. Wa ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, law ataitani bi khurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai anak keturunan Adam, kata Allah, sekiranya engkau datang kepadaku membawa dosa seberat bumi. Nah, berapa berat bumi, Pak Bu? Saya lihat-lihat di internet, itu kalau dibulatkan 6.000 semtiliun ton. Nah, matematika saya tidak sampai itu istilah semtiliun itu apa itu, Pak? Apakah salah ketik? Tapi saya baca sesuai dengan saya baca saja. 6.000 semtiliun ton. Kalau triliun dah tahu, Pak Bu. Triliun itu kan nolnya 12. Ini semtiliun ton. Nah, jadi kalau dibuat pangkatnya itu 10 pangkat 24. Nah, segitu beratnya dosa kita itu seberat bumi beserta isinya ini, tetapi engkau jumpai aku. Apa maksudnya engkau jumpai aku itu? Maksudnya adalah menjumpai Allah dengan amal ibadah. Sepanjang tidak melakukan dosa kemusyrikan, maka kata Allah, aku akan datangi engkau membawa keampunan seberat bumi pula. Dan aku tak peduli lagi dosa tersebut. Jadi begitu Allah.
Ketika Allah sudah memaafkan, Allah tidak peduli, Allah tidak kaji-kaji lagi dosa masa lalu. Nah artinya Pak Bu, kalau kita mengambil nasihat dari Rasulullah, jika kamu ingin dimaafkan oleh Allah di hari akhirat nanti, maka maafkanlah kesalahan saudaramu di kehidupan dunia. Maka di kehidupan dunia ini Pak Bu, sikap terbaik diajarkan melalui surah An-Nisa ayat 149 ini, maafkanlah saudara kita tersebut ketika dia bersalah, agar nanti di akhirat kita mendapatkan maaf dan keampunan dari Allah. Karena manusia ini tidak ada yang tidak bersalah Pak Bu. Hari ini mungkin orang bersalah ke kita, kita bisa maafkan. Nanti satu saat ketika kita bersalah, orang mungkin lebih mudah memaafkan kita. Tapi kalau hari ini kita tidak bisa memaafkan kesalahan saudara kita, tiba masanya nanti mungkin ketika kita bersalah, orang lebih tak bisa lagi memaafkan kesalahan kita. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, dua ayat ini mengajarkan kita. Saya ulang kembali, pertama, Allah tak menyukai perkataan buruk keluar dari mulut kita. Andaikan pun keluar, tidak direncanakan, tapi spontanitas karena posisi kita terzolimi. Dan itu pun dalam kategori wajar, tidak berlebih-lebihan. Dan ketahuilah Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Tetapi yang kedua, itu diingatkan oleh Allah melalui ayat 149 surah An-Nisa, bahwa ingatkan orang yang menzalimi kita tersebut dengan kebaikan yang pernah kita lakukan padanya. Atau kalau kita tetap konsisten menyembunyikan kebaikan tersebut, itu lebih baik. Dan sikap yang paling mulia adalah kita memaafkan kesalahan orang tersebut. Karena ternyata Allah sendiri maha pemaaf. Sebanyak apapun dosa, sampai ke langit sana, seberat apapun dosa, sampai seberat bumi, ternyata Allah memaafkan. Padahal Allah punya kuasa untuk mengazab. Artinya ketika sekalipun kita punya peluang untuk membalas kezaliman orang tersebut, tapi mampu kita memaafkan orang tersebut, inilah sifat sikap yang paling mulia. Kita bisa membalas, tapi tidak kita balas, tapi justru kita maafkan. Sebutlah misalnya kita atasan, ini bawahan kita, dicurangi kita, dizalimi kita. Oh itu tidak payah betul itu untuk balasnya itu. Tetapi kita ambil sikap untuk memaafkannya. Dengan kelembutan seperti itu, mudah-mudahan justru dia merubah sikapnya. Dia sadar akan khilaf dan salahnya, sehingga dia berubah menjadi baik. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup. Sekiranya ada yang ingin bertanya terkait dengan persoalan ini, atau ada persoalan lain yang saya penting, insyaallah kalau mampu saya akan saja. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Mencarut dengan kata Ya. binatang itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita emosi lalu keluar kata-kata, apalagi mengeluarkan kata-kata binatang, sementara yang kita marah itu adalah manusia, itu dikategorikan kategori yang tidak wajar. Kategori yang tidak wajar. Nah, artinya itu sudah melampaui batas. Maka karena itu dalam Islam itu kan ada kata jidal, ada sikap cara untuk merubah orang tersebut. Kalaulah boleh disilakan dengan dakwah mujadalah. Dakwah mujadalah itu dengan kata-kata keras dan tajam, tetapi tidak mempermalukannya. Maka tidak boleh di depan umum. Yang kedua, tidak bernilai dosa kata-kata tersebut, kata-kata kotor, kata-kata yang sifatnya menghinakan, itu tidak boleh. Maka seringkali demo itu menjadi dipandang oleh sebagai ulama berdosa, karena seringkali demo tidak terkendali, tidak terkontrol. Selama itu akhirnya nanti mengeluarkan kata-kata yang tidak layak untuk dikeluarkan oleh seorang manusia. Nah, maka nanti coba lihat misalnya di dalam surah Al-Furqan, mulai dari 63 sampai akhir dari surah Al-Furqan itu
itu menceritakan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah. Nah, satu di antara yang diajarkan di situ adalah senantiasa mengeluarkan kata qaulan atau perkataan salama. Salama itu artinya selamat. Selamat untuk diri kita, selamat untuk orang lain. Nah, cobalah lihat Bapak sekalian. Sekarang sebetulnya itu salah sebetulnya itu. Tapi untuk pelajaran kita, kehati-hatian kita itu perlu. Banyak orang yang sekarang ini hobinya memviralkan orang. Nampak ada orang emosi, live langsung, share langsung. Mobilnya bergeser. Ngamuk-ngamuk misalnya, diviralkan. Keluarlah kata-kata yang tidak misalnya. Nah, ini kan perkataan yang tidak menyelamatkan. Nah, maka karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan untuk berhati-hati dengan lisan kita. Jadi lidahmu atau lisanmu adalah harimaumu yang siap untuk mencerkam dirimu sendiri. Lidah ini tidak bertulang Pak Bu, tapi luka yang dimunculkan oleh lidah ini itu tidak sebanding dengan luka disebabkan karena sembilu atau pisau atau senjata tajam. Karena kalau luka disebabkan karena hal-hal seperti itu, obat bisa dicarikan, bisa disembuhkan. Tapi luka disebabkan karena hati, itu tidak bisa diobati. Sebaik apapun orang itu, sekalian, susah mengobati. Kecuali orang bersangkutan itu yang menghilangkan memori buruknya. Kalau dia mampu berubahnya menjadi sesuatu yang positif, itu jauh lebih bagus. Saya sanawiyah dulu Pak Bu, itu teringat betul kalimat dari guru saya itu. Tapi saya tidak marah ke dia. Saya jadikan itu nilai positif. Tapi rasa ketika itu saya dipermalukan, itu tidak saya lupakan. Cuma saya jadikan itu sebagai nilai positif. Saya di sanawiyah itu termasuk hobi saya menghafal ayat, menghafal hadis. Dalam waktu sekejap, hadis-hadis itu biasa hafal oleh saya. Sekali itu Pak Bu, mungkin saya agak ceroboh mungkin. Tak saya ulang-ulang lagi hafalan itu. 14 hadis ketika itu, saya dengan bangganya maju ke depan. Begitulah. Ini namanya anak-anak masih kan. Dengan bangga maju ke depan. Saya setoran 14 hadis. Ketika sampai di depan, bercampur seluruh hadis itu. Mana hadis pertama, mana hadis yang keempat, mana hadis kedua, bercampur semuanya. Sehingga keluarlah kalimat dari guru itu. Katanya, kamu jangan mentang-mentang anak kepala sekolah, kamu sombong jadi orang. Katanya. Saya memang kepala sekolah kau. Tapi seumur hidup tidak adalah terasa terbersih saya menyombongkan saya anak kepala dan sebagainya. Karena saya diajar oleh ayah saya. Tapi entah kenapa guru itu entah mungkin kena marah oleh ayah saya, mungkin akhirnya balasnya ke saya gitu. Saya belakangan pikirnya mungkin kena marah oleh ayah saya. So ayah saya kepala sekolah yang keras. Kalau guru-guru yang suka terlambat itu, dia anak masuk jam 7:30 ayah saya sudah di pagar pintu sekolah itu. Nampaklah guru-guru yang terlambat itu. Terus sering ditegur olehnya. Terlambat guru masuk, dia masuk ke lokal itu ngajar langsung apa pelajaran hari ini. Matematika atau IPA, IPS, dia masuk gantikan dia langsung. Mana lokal yang kosong, masuk dia. Akhirnya guru terlambat tadi malu. Mungkin guru ini marah ke saya mungkin. Dilampiaskan, jangan mentang-mentang kamu anak kepala sekolah. Kawan-kawan tidak pernah pula merasakan saya ongeh, kata orang sekarang ongeh jadi anak kepala sekolah. Nah, jadi itu teringat terus oleh saya. Tapi nilai positif yang saya ambil bahwa ketika hafal kita tidak boleh ceroboh, harus diulang-ulang. Tapi kalimatnya tadi itu Pak, sampai sekarang terasa itu Pak. Kalau ketemu dengan guru itu, aku lagi kok. Itu teringat terus Pak. Aku lagi kok. Itu teringat. Tapi saya tidak marah, tidak dendam. Cuma dipositifkan saja. Cuma teringat saja itu. Begitulah Pak Bu. Guru kita itu, apalagi orang lain. Apalagi tidak kenal mengenal. Musim-musim mudik kemarin itu berapa itu di jalan itu bercarut marut ya kerjanya orang di dalam. Dia menjalin silaturahim ke kampung. Di jalan putus silaturahim. Kan aneh itu. Dia jalan silaturahim pergi minta maaf ke kampung halaman. Tapi tetangga sebelah tidak maaf-maafan. Di sepanjang jalan berkelahi dia bertinju-tinju. Itu kan aneh tuh.
Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada kata yang dalam surah Al-Furqan itu adalah salam. Salama itu artinya selamat dan menyelamatkan. Kita selamat menyelamatkan orang yang mendengar dari kata-kata kita tersebut. Itu yang harus kemudian jadi perhatian kita ketika kita berbicara. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Oh ya. Apakah kurban yang niatkan untuk almarhum orang tua kita sampai ke Ya. almarhum? Itu ya. Kurban untuk sebutlah orang tua kita yang sudah meninggal ataupun untuk siapa yang sudah meninggal yang berjasa dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Bapak sekalian, saya membaca misalnya dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu dikatakan bolehkah itu? Boleh. Walaupun saya tidak pungkiri ada yang mengatakan tidak boleh. Dan kalau dikatakan boleh, tentu sampai. Insyaallah sampai. Nah, apa dasar mereka membolehkan itu? Ya Rasul sendiri berkorban paling sedikit 2 ekor kibas. 2 ekor kibas itu seekor atas nama diri dan keluarganya, keterwakilan diri dan keluarganya, 1 atas nama umatnya, tanpa membedakan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Nah, karena itu dalam kajian fikih itu dibahas panjang. Ketika dibolehkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita tidak boleh memakan dagingnya. Karena kita sudah mensedekahkan semuanya. Saya korban untuk ayah saya. Berarti kan saya sudah sedekahkan. Yang punya hak kan ayah saya. Ayah saya sudah meninggal. Berarti kan sudah disedekahkan semuanya. Jadi artinya jangan tanggung-tanggung nanti kalau mengamalkan satu pendapat itu. Jangan satu pendapat diamalkan ini boleh sampai tiba jatah daging korbannya kita ambil. Maka banyak panitia dan masyarakat yang tidak paham dalam hal ini. Mungkin panitia paham, tapi masyarakat tidak paham. Akhirnya khawatir memunculkan fitnah, tetap dibagi jatah dari yang berkorban itu atas nama almarhum tadi. Nah, kita yang nerima itu nanti sedekahkan lagi ke orang. Nah, supaya betul-betul utuh kita mensedekahkan semuanya itu. Jadi, insya Allah boleh. Dan insya Allah sampai. Guyonan orang buktinya tidak pernah balik. Dan bisa dilihat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu tersebut. Nah, walaupun ada pendapat mengatakan yang sudah meninggal ya sudah. Mata Ibnu Adam min qata'an amalu illa min salasin. Kan itu selalu dalilnya. Bila meninggal anak cucu Adam maka terputuslah amalnya. Saya memahami terputusnya amalnya itu adalah amalnya ketika dia hidup. Setelah meninggal dunia kan dia tidak bisa beramal. Tidak ada bahasan dalam hadis ini amal orang hidup untuk dirinya. Kan yang terputus itu amalnya karena dia sudah meninggal. Kecuali 3 yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Sedekah jariahnya pada masa hidup dulu. Ilmu yang diajarkan, diamalkan oleh orang lain. Ilmu yang tafa'an bihi. Ilmu yang bermanfaat namanya. Awaladin soleh. Anak soleh yang ditinggalkannya. Ya do'ulah. Senantiasa mendoakan orang tua. Tidak ada cakupan bahasanya di sini. Amal orang hidup anaknya terhadap dirinya. Tidak ada. Nah, maka kalau kita rujuk-rujuk hadis-hadis yang lain. Memang tidak langsung berkaitan dengan kurban. Contoh. Aisyah bertanya pada Rasul. Ya Rasul, ketika ibu saya akan meninggal. Dia memberikan nasihat padaku agar aku bersedekah untuknya setelah meninggal. Apakah sedekahku sampai untuk ibuku yang sudah meninggal? Kata Rasul, sampai. Muaz bin Jabal bertanya, Rasul, amalan utama apa yang bisa saya lakukan yang manfaatnya dirasakan dalam waktu yang panjang oleh orang tuaku yang telah meninggal dunia? Buatkan sumur. Dibuatkan sumur. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, ketika ibuku meninggal dunia, aku tidak ada di sisinya, ya Rasul. Lalu aku ingin sedekah untuk ibuku yang telah meninggal dunia. Apakah sampai, ya Rasul? Kata Rasul, sampai. Kalau begitu, ya Rasul, kebun kurmaku yang sudah siap dipanen, aku sedekahkan untuk ibuku ya Rasul, atas nama ibuku. Kalau tidak sampai tentu
dilarang oleh Rasul. Nah, jadi karena itu yang seperti saya sebutkan tadi itu konotasinya adalah sampai. Nah karena itu berkorban insya Allah sampai. Apalagi orang tua kita sudah mentradisikan tiap tahun kurbannya. Dia semasa hidupnya tiap tahun kurban. Meninggal dia, harta warisan kita terima. Lalu kemudian kita habiskan saja itu. Nah mestinya dari harta warisan itu gimana caranya? Dia tak terhenti kurban. Kita kurban, dia kurban pula. Dengan harta yang kita warisi tersebut. Nah, sehingga akhirnya inilah nanti double dapatnya. Pertama dapatnya karena kita anak soleh. Ngalir ke dia. Yang kedua dapatnya adalah karena kurbannya. Karena kurban atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia tersebut. Tapi kalau kaku betul pengurus dan panitia, daftarkan saja nama kita. Ketika penyembelihan dilakukan, kita hadir di situ, ikrarkan ketika itu, ya Allah, saya sedekahkan pahala kurban ini adalah untuk ibu atau untuk ayahku yang telah meninggal dunia. Nah, jadi diikrarkan seperti itu. Nah, Anda tahu kan ada pula yang kaku, tidak bisa kami tidak, yang hidup cuman orang yang hidup yang kurban, yang meninggal tidak katanya. Nah, daftarkan sajalah kita. Nah, atau pindah tempat lain jadinya. Tapi pindah tempat lain hak tetangga kita tidak dapat. Sebab kurban itu kan dagingnya dipilah menjadi 3. Sepertiga adalah untuk yang berkorban, sepertiga adalah untuk jiran tetangga kenalan kita, sepertiga untuk orang duafa. Nah, kalau kita pindah pula nanti tidak dapat. Kita kurban di kantor misalnya. Saya kurban di kantor. Tapi istri saya kurban di musola depan rumah. Emak saya kurban di musola belakang rumah. Nah, saya kalau sanggup lagi nih, saya ingin korban pula di tempat ayah saya misalnya. Ya makin banyak, makin bagus. Jangan, sudahlah satu gotong royong pula lagi. Gotong royong 10 orang pula kakak beradik itu. Tidak pula itu sesak pula napas memujuk-mujuknya. Itu terlalu lemah semangat kita itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Silakan Pak. Iya, iya. Ya. Saya pernah dengar kita ini lahir tergadai. Ya. Untuk menebusnya kita dengan akikah. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini terus. Ya. Kita ini kan dari kampung-kampung belum Ya. tentu orang tua berada. Iya. Akikah. Dari akikah. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya mana yang didahulukan, akikah dulu kan? Di zaman sekarang yang kita sudah hidup ini. Ya. Atau berkurban dulu. Ya. Itu Ya. untuk akikahnya ini apakah dibedakan jantan sama betina untuk kambingnya? Ya. Jadi hadis yang disebutkan tadi sungguhnya dia tidak terhenti sampai situ. Hadis itu kan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatin. Setiap anak itu tergadai yang ditebus dengan akikah. Sambungnya masih ada. Tusbihu yaumas sabi', yang disembeli pada hari ke-7 kelahiran anak. Ada hadis lain menyebutkan sambungannya adalah hari ke-14. Dalam mazhab Syafi'i hari ke-21. Ujungnya itu adalah qablal bulugh, sebelum anak itu balik. Apa maksudnya? Inilah yang disimpulkan oleh para ulama. Akikah itu hukumnya sunat muakkad, tidak wajib. Mazhab Zohiri cuma yang mengatakan wajib. Mazhab Hanafi mengatakan mubah. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sunat muakkad. Itu pun bagi orang tua yang mampu. Bagi orang tua yang mampu. Orang tua yang tidak mampu, tidak ada beban. Nah, karena tidak ada beban sunat muakkad hukumnya, tidak ada mengganti yang sunat muakkad, tidak ada. Kita sholat duha kan kita ganti ketika kita tidak sholat duha. Sholat tahajud kan tidak ada. Malah Abu Hurairah itu kan bertanya pada Rasul, saya tadi malam tidak sholat tahajud ya Rasul, karena semalaman saya mengulang-ulang ayat Al-Quran dan menelaah hadis-hadis ya Rasul. Tidak sadar waktu telah habis. Apakah saya harus ganti? Rasul kata tidak. Sholat tahajud tidak. Cuman nanti lakukan olehmu, kata Rasul, ya sholat witir sebelum melakukan kegiatan itu.
atau kemudian sholat duha, atau kemudian puasa pertengahan bulan. Kan 3 itu nasihat dari Rasulullah. Nah artinya sekali bersolat tahajud, solat yang paling utama setelah solat 5 waktu tinggal, tidak diganti. Nah karena itu seluruh ulama sepakat mengatakan yang sunnah muakkad tidak diganti, tidak ada kodoknya. Nah karena itu ketika orang tua kita dulu tidak mampu, dia tidak mengakikahkan kita, tidak ada beban akikah untuk kita. Jangankan kita, orang tua kita setelah balik kita tidak ada keharusan dia mengakikahkan kita. Kalau dia mampunya setelah kita balik. Kecuali lain cerita begini, misalnya dia mampu, tapi kemudian semangat agamanya lemah ketika itu, sehingga dia tidak akikahkan kita. Nah, sehingga kemudian muncul perasaan berutang. Perasaan berutang. Sesungguhnya dia tidak berutang. Perasaan berutang. Kenapa perasaan berutang? Karena nanti di akhirat itu nanti anak-anak yang diakikahkan tersebut itulah menjadi jalan untuk menyelamatkan orang tuanya. Jadi merasa tidak enak dia. Nah, ini kan rasa. Beragama itu semakin baik, semakin bagus ketika ada rasa. Akhirnya dia agak sedikit memaksakan diri untuk mengakikahkan kita. Boleh, silakan ya. Tapi bukan kita. Jadi kita tidak mengakikahkan diri sendiri. Itu adalah tugas orang tua. Nah karena itu, sekalipun dulu kita tidak ada akikah, ya kalau dengan kondisi sekarang kita korban saja. Kita korban saja. Nanti kalau akikah kan agak aneh juga nanti. Siapa akikah Pak? Saya. Hah? Lah kumis banget ya. jadi nanti daripada muncul pula fitnah yang lain, nah, kita korban saja. Korban saja. Sambil kita berdoa, ya Allah, sekiranya orang tua saya lalai dulu mengakikahkan saya, jangan itu dijadikan sebagai sanksi untuknya, ya Allah. Maafkanlah kelalaian tersebut. Nah, jadi karena itu sekalian tidak ada halangan akikah itu menyebabkan kita tidak bisa berkorban. Fokus kita berkorban. Mungkin gitu. Ya. Oh ya, untuk akikah diusahakan kambing jantan. Dan kalau anak kita laki-laki, sunat hukumnya menurut mazhab Syafi'i 2 ekor kambing. Kalau anak kita perempuan 1 ekor kambing. Kalau sekiranya tidak mampu 2 ekor kambing, tidak apa-apa, 1 ekor cukup. Dan menurut mazhab Maliki tidak dibedakan olehnya antara anak laki-laki ataupun anak perempuan, sama-sama 1 ekor kambing. Kambing minimal usianya usahakan adalah 2 tahun. 2 tahun ya 2 tahun penuh gitu, 2 tahun penuh untuk sembelih akikah. Kalau sembelih makan silakan 6 bulan, 8 bulan dimakan tidak masalah. Tapi kalau sembelih akikah kurban itu kalau kambing 2 tahun, kalau domba 1 tahun. Nah, mungkin gitu. Makasih. Ya. Ya. Semalam saya juga mengajar. Iya, iya, iya. Sana ya. Di masalah pahala. Oh iya. Bahwasanya dalam akhir kajian kami semalam itu, doa Ustaz. Ya. Allah ya Tuhan, ambillah semua amalan aku ini untuk membantu orang tua yang sudah memberikan. Ya. Jadi saya waktu mendengar doa itu agak, apakah nanti kalau sudah diambil semua itu kita ini bagaimana? habis modal kita. Atau mungkin salah ucap besar. Bahwasanya seperti korban tadi. Semua amalan yang kita bikin, walaupun hanya kita yang korban, amalan kita itu sudah ikut semuanya. Ikut orang tua kita, kita sebagai keluarga, istri kita, hanya kita saja yang korban. Maka yang seperti itu benar menurut saya. Ya, jadi ketika kita mendoakan seperti tadi bukan berarti habis seluruh amal kita lalu kita tak punya bekal lagi, tidak. Karena sungguhnya kan dalam hadis katakan Rasul, ridallah fi ridal walidain. Kalau Allah sudah ridho pada orang tua kita, nah tentu kemudian ridho orang tua kita kepada kita sudah dapat karena ada amal kita untuk mereka. Tentu Allah pun akan ridho pada kita. Dan orang tua tadi akan menyelamatkan kita.
Insya Allah itu akan menyelamatkan. Jadi itu doa seperti itu tidak salah. Tidak salah. Itu sebagai ekspresi rasa cinta kepada orang tua dan itu dianggap adalah sesuatu yang sifatnya lumrah. Jadi sebegitu dia ekspresi cintanya, sekiranya akan terhalang pula orang tuaku dan penyelamatnya adalah amalku, jadikan seluruh amalku itu untuk menyelamatkan dirinya. Dan insya Allah kita akan terselamatkan juga kalau memang amal kita itu banyak. Nah, mungkin gitu. Jadi tidaklah kemudian nanti menjadikan kita misalnya nanti berkorban ya untuk diri kita saja, kan terbawa juga nanti semuanya itu misalnya. Nah, tidak. Jadi lain kondisinya itu ketika kita mengekspresikan langsung korban adalah untuk orang tua kita. Artinya kalau kita sanggup ya untuk orang tua kita tersendiri, kita tersendiri. Kecuali kalau kita tidak sanggup. Sanggupnya cuma satu. Seakan kita berserah diri pada Allah. Ya Allah, sanggupnya saya cuma satu ya Allah. Saya berkeinginan ini menjadi korbannya orang tuaku ya Allah. Sehingga kita tetap mendapatkan pahalanya. Syafaat dari ibadah kita itu sampai ke orang tua kita, pahala dari tetesan darah itu menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita, itu sampai juga ke kita. Nah, mungkin itu. Jadi tidak seperti matematis seperti yang biasa kita pahami. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Demikian barangkali karena hari pun sudah jam 9:07. Kita tutup dengan mengaminkan doa. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna wa zakkirna 'ala ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'min wa la nasum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.